Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah selaku kehadiran dari yang hormati Pak Sono, Kapoan beserta jajarannya yang hormati Kawan Bisa, Kawan Ibus yang hormati kakak pengurus Depan adalah kami, mungkin ada tokoh masyarakat yang di kegiatan ini yang hormati tim pendidik yang kami banggakan. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat pada pagi hari ini kami bisa hadir bersilaturahmi tanpa ada alasan apapun. Mudah-mudahan pertemuan visitasi pagi hari ini sampai nanti bisa berjalan dengan lancar dan tentunya membawa keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam tetap diberikan pada Nabi besar Muhammad SAW. Kakak semua yang kami hormati, mohon izin kehadiran kami bertiga. Sebenarnya ada 20 pimpinan, yaitu Kak Sarno yang memang kami harapkan bisa membersamai kami sekaligus juga untuk memberikan motivasi, namun karena kesibukan kedinasan sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Kami bertiga, sebelumnya saya perkenalkan, kalau Kak Joko ya sudah kenal ya, ini Jokowa. Kalau yang di dinas pendidikan Jokowi. Mungkin nasibnya nanti juga akan sama dengan Pak Jokowi yang di istana. Sebenarnya Kak Retno ya saya kira sudah tidak asing lagi karena sudah sering bermalam di Basen begitu ya, dan banyak kegiatan. Kalau saya juga orang Basen, jadi tidak asing lagi Karawayu. Ya, KTP saya masih Sawangan Basen. Dan saya hadir di sini seperti di rumah sendiri karena Kak Matiku kan juga masih kakak saya aja. Dan di sini ada teman sekelas Kak Nurholis, Kak S itu satu angkatan, jadi tidak asing. Jadi datang ke sini ya kembali ke Legok gitu. Tapi saya Legok kan lebih tinggi dari yang di Legok sebenarnya. Memang benar bahwa visitasi ini dilakukan hanya kepada kehidupan yang memiliki lomba dan masuk 3 besar. Ya setidak-tidaknya sudah juara 3 lah minimal ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita kejar, karena kemarin Wajib dari Minggu juga mendapatkan monitoring dan evaluasi terkait dengan gugus depan mantap dan gugus depan teritorial dari warga Jawa Tengah. Dan berbagai upaya yang kita lakukan melalui kegiatan gugus depan mantap ini mendapat apresiasi yang bagus dari warga Jawa Tengah. Bahwa warga Jawa Tengah Mas, kalau dilihat dari sisi aktivitasnya itu hampir tiada hari tanpa kegiatan pramuka. Hari Selasa saja hari ini kita berpramuka. Ya. Hari kemarin ada juga kegiatan pramuka, penilaian pramuka Garuda. Hari ini juga ada kegiatan penilaian pramuka Garuda di Kuala Kembaran. Saya tinggalkan, saya akan aktivitaskan di sini. Dan hari ini ada 5 gugus depan yang mendapatkan sasaran kegiatan visitasi. Artinya kalau dilihat dari sisi aktivitas, hampir pramuka di Banyumas itu ya berjalan tiap hari tidak ada. Nah, terkait dengan keberadaan gugus depan mantap, semata-mata bukan kita mencapai label gugus depan mantap. Karena saya yakin gugus depan di sini sudah aktivitasnya sudah bagus ya. Dan ini nanti mudah-mudahan juga teman-teman di depan yang lain itu mengikuti ya. Kalau kegiatannya sudah bagus, sasaran utamanya adalah pada manajemennya. Kalau kegiatan tiap hari Jumat kan sekarang ekstrakurikuler apalagi wajib kan mesti ada. Kakak pembinanya juga berbanyak.
tetapi yang sering diabaikan adalah sisi manajemennya, administrasinya. Baru kalau mau lomba baru ditulisi, karena yang sebelumnya itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Tulisnya disimpan di hadis ya. Kalau sekarang ya di hadis ya. Nanti kalau mau lomba baru digali seperti itu. Nah, harapannya ini kegiatan ini tetap berjalan. Proses kita ingin guru depan mantap ini prosesnya bukan sehari, 2 hari atau seminggu, 2 minggu menjadi membentuk guru depan mantap, tapi proses yang kita lihat adalah perjalanan 2 tahun. Jadi lomba guru depan mantap itu kita mengambil portofolionya adalah 2 tahun yang lalu, bagaimana perjalanan kegiatannya. Jadi tidak bisa disulap hari ini misalnya dicek semuanya pakai pramuka, membuat patung pramuka misalnya, itu tidak bisa. Pramuka Garuda sebagai ending dari produk kegiatan latihan rutin ini menjadi prioritas ya. Karena keluarga salah satu prioritas programnya adalah tercapainya gugus depan mata. Di Kuarcap Banyumas ada 3 prioritas. 1 gugus depan mata, 2 bidang keuangan, dan 3 bidang satuan karya. Satuan karya menjadi prioritas karena salah satu syarat untuk mencapai pramuka Garuda bagi anak-anak penegak itu harus masuk ke satuan karya. Kalau satuan karya anak-anak penegak tidak masuk ke satuan karya, maka menjadi pramuka Garuda adalah hal yang tidak mungkin. Jadi mohon bangga juga kita awalnya semangat sekali untuk mendampingi Kuarang, termasuk juga mensosialisasikan bahwa anak-anak penegak yang ada di wilayah Kebasen ini bisa disalurkan melalui satuan karya. Dulu Saka Bayangkara Kebasen juga pernah ada. Mungkin tadi kita bangkitkan kembali, kita bangkitkan prestasi yang pernah ada ya. Generasi 90 sampai 2000 berapa itu 2006 ya, 2006 2007 Kuarang Kebasen itu kan tidak ada tandingannya. Sekarang sudah generasi yang muda. Dulu yang paling muda waktu luar biasa itu Kak Yanto itu adalah mesin-mesin penggeraknya kamu tidak kawal dulu. Dan sekarang berarti kalau kartun ya sudah waktu itu ya masih cantik-cantiknya menjadi andalan ranting ya, tapi sekarang juga masih lebih cantik. Jadi artinya prestasi Kebasen itu istilahnya ada pengganti ada penerusnya. Monggo untuk dibagikan melalui depan malam ini, mudah-mudahan membawa semangat baru bagi teman-teman. Ya. Nanti setelah kegiatan ini ada hasilnya, akan kami kumpulkan gugus depan yang ada di Kuarcap Banyumas itu yang memenuhi syarat menjadi gugus depan mantap, dan harapannya bisa berimbas ke gugus depan lainnya. Jangan sampai misalnya bangsa sudah terbiak, tetangganya malah tidur misalnya. Harapannya ini bisa berimbas. Saya kira ini komitmen bersama untuk membentuk gugus depan mantap yang titik utamanya ada di proses pendidikan. Dari kalau di SDNI itu prioritasnya adalah dari siaga muda, calon siaga muda, kemudian mula menjadi siaga bantu menjadi tata, mula bantu tata. Jadi menjadi mula ada beberapa siswa. Nah, terakhirnya mencapai pramuka. Nah, ini berarti apa? Proses latihan itu tiap minggu yang dilakukan tidak boleh lepas dari S1. Jadi anak-anak tiap Jumat latihan upayakan ada yang dinilai SKU-nya. Jangan menggunakan stigma diuji. Ya, karena anak-anak siaga kalau mendengar bahasa akan diuji itu sudah suka memakan, ya. Kalaupun sudah dicingkrang ini karena sekolah pribadi,
kesukaan dia nanti siapa alasan punya dan sebagainya. Karena kalau bahasanya menggunakan bahasa diuji. Karena apa? Penilaian itu bisa dengan pengamatan. Dia mati saja. Pintar kok peradak berarti pintar ngetik. Ya. TKK bersepedanya dapat. Hanya nanti tinggal diarahkan supaya bersepedanya mungkin yang baik seperti itu. Nah, itu jadi kadang-kadang kita membuat stigma yang sulit sehingga tidak mulai. Karena apa? Menjadi pramuka Garuda adalah hak. Kita kadang-kadang juga membuat stigma sendiri. Tapi pramuka Garuda ini cukup loro, aja akeh. Padahal menjadi pramuka Garuda itu tak semua anak. Ya. Menjadi pramuka Garuda tidak harus pintar. Ya. Jadi kadang-kadang kita dipilih pinrung, kalau pinrung jadi sing pinter-pinter, sing calakan agar maju lomba menang. Padahal menjadi pramuka Garuda itu semuanya. Karena apa? Berangkat dari kemauan, dia berproses. Kalau sekali belum bisa, pembina hanya mendorong untuk supaya usaha. Kalau usahanya sudah 3 kali, kok sudah mentok, ya kenapa kita tidak memberikan penghargaan? Memberikan penghargaan adalah sesuatu tindakan yang paling mudah dan berdampak baik. Orang anak tokoh dan orang perlu tindak. Dan kalau kita memberikan hak mereka adalah sebuah niat baik akan mengantarkan mereka ke jalan yang lebih baik. Jadi kita selama ini mungkin membuat stigma anggar siagane sebaru isine 10 ya Garudane cukup loro. Tidak, karena semuanya punya hak untuk menjadi Garuda. Sekarang sudah diturunkan syarat-syaratnya. Kalau dulu pertemuan besar tingkat cabang ya, sekarang sudah diturunkan. Asal anak bisa mengikuti pertemuan besarnya, siaga itu sudah menjadi salah satu syarat terpenuhi. Pertemuan besar itu tidak harus di tingkat ranting, 2 tingkat sekolah saja per sehari di tingkat itu kan barunya kan banyak. Kadang-kadang tapi yang diikutan hanya 10 anak, padahal dari kelas 1 sampai kelas 4 itu usia siaga semuanya bisa kumpul bareng. Kita kadang-kadang membahas stigma yang itu terkait dengan kegiatan ini. Nanti ada presentasi monggo, karena sebenarnya kan portofolio secara fisik kemarin sudah, hanya kita ingin benar enggak yang kemarin disajikan, atau mungkin ada dokumen lain yang tidak disertakan lupa, sehingga kami perlu meyakinkan tentang kondisi ini. Karena kemarin 3 besar itu bukan berarti yang di atas juara 1, yang ketiga juara 3 itu tidak. Nanti akan kita lihat progresnya. Silakan nanti dipresentasikan hal-hal yang positif, yang baik. Nanti dokumennya dipersiapkan. Nanti untuk presentasi diatur ya, secukupnya maksimal 10 menitan. Nanti tanya jawabnya satu paket sekalian. Jadi nanti supaya efisien ya, karena kita juga waktunya terbatas. Nanti tunggu presentasinya urutan nanti dari Kamatikus, Garuda dan pembina satuan sekalian saja. Nanti tanya jawabnya di sesi kedua setelah presentasi. Kemudian nanti kami akan lihat dokumen fisiknya sesuai dengan pembinaan A. Nanti saya bagian A, bagian B nanti bersama Kak Retno, dan bagian C nanti bersama Kak Joko Mulo nanti untuk didampingi oleh kakak. Kiranya itu kami tidak Kak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, efisien, tidak perlu harus sampai lama-lama ya, karena yang nanti datang tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.